Ayo kita ikut seminar talk show yang dari nama Euphoria. Boleh sih, Wis. Kayaknya sih temanya seru banget. Dia tuh temanya balancing entrepreneurship and pursuing academic excellence. Kapan itu, Wis, acaranya? Kalau di poster sih kayaknya minggu depan, Jess. Oh, boleh. Gua kosong sih. Lu kosong minggu depan? Kosong. Oke, kalau gitu lu bisa bantu gua bayarin dulu nggak? Soalnya kayaknya meeting gua lagi ada masalah nih, Jess. Boleh, tapi bayarnya ke mana ya, Wis? Kalau di poster sih bayarnya itu dia ke Blue BCA. Oh, tapi gua pakai BNI, Wis. Gua juga baru dengar Blue BCA. Oh, lu apa tahu Blue BCA? Gua baru dengar itu Blue BCA. Baru ini pertama kali gua dengar. Lu nggak tahu Blue BCA? Nggak tahu. Masa ada orang zaman sekarang nggak tahu Blue BCA? Masa Gen Z nggak tahu Blue BCA? Gue jelasin ya. Jadi Blue BCA itu adalah bank digital yang dikembangin oleh PT Bank Sentral Asia ataupun BCA. Jadi di dalam Blue BCA ini ya ada 3 fitur. Yang pertama, lu bisa nabung bareng teman-teman lu. Yang kedua, lu bisa buka rekening dengan 2 akun. Dan yang terakhir, lu bisa nabung juga sendiri. Itu buat ngontrol pengeluaran lu dalam sebulan sehingga lu bisa nyisihin dari duit jajan lu ataupun duit hasil kerja lu. Paling gitu sih. Nah, gue tuh udah ngerti. Nah, tapi yang masih gue agak kurang ngerti, apa tuh bedanya Blue BCA sama MBCA? Coba jelasin, bro. Nah, jadi bedanya MBCA sama Blue BCA itu, di Blue BCA lu bisa nabung, lu juga bisa bayar tagihan, lu bisa bayar pulsa, sama lu juga bisa buka dua rekening, Jess. Nah, sedangkan bedanya sama M-Banking itu fitur-fiturnya nggak selengkap Blue BCA. Nah, itu tuh sesuai sama teori persepsi, Jess. Oh, nah, maksudnya teori persepsi yang kayak gimana nih yang ini? Jadi teori persepsi itu, jadi setiap orang itu punya pola pikir masing-masing, gitu. Emang apa sih buktinya kalau banyak orang atau Gen Z itu pada pakai Blue BCA semua? Lu minta buntik. Iya. Wis, kasih tau Wis. Oke, Jess. Jadi ini adalah bukti mini research yang udah gue bikin dan gue sebar ke 20 responden. Gue bakal nanya, apakah Anda merupakan pengguna aktif Blue BCA? Semuanya 100% menjawab kalau mereka menggunakan Blue BCA aja. Kemudian gue juga nanya, seberapa sering Anda menggunakan Blue BCA dalam sebulan terakhir? Mayoritas 30% orang menjawab menggunakan beberapa kali dalam sebulan. Kemudian 30% lainnya menjawab kalau mereka menggunakan seminggu beberapa kali. Selain itu, 25% orang juga jawab kalau mereka menggunakan setiap hari. Bayangin setiap hari mereka pakai aja. Habis itu juga 10% mereka jawab kalau mereka menggunakan sekali dalam seminggu. 5% akhir mereka baru jawab kalau mereka menggunakan sebulan sekali. Kemudian gue juga bakal nanya di form itu, gue nanya bank digital apa saja sih yang menggunakan. Nah, kebanyakan menggunakan Blue BCA. Bisa kita lihat 75% orang menggunakan Blue BCA. Akhirnya 5% yang akhir mereka menggunakan Bank Jago, Digibank, Cbank, Link Aja, dan juga Line Bank. Terus gue juga nanya, apa sih yang menjadi alasan utama mereka menggunakan MBCA atau Blue BCA maksud gue? Mereka menjawab 30% karena fitur dan layanan yang tersedia. Artinya apa? Artinya bank digital ini merupakan sebuah bank digital yang memiliki fitur yang beragam, variasi-variasi dari fitur-fiturnya yang benar-benar lengkap banget yang nggak ada di digital bank lain. Kemudian 30% lain mereka menjawab reputasi BCA sebagai lembaga keuangan. Yang seperti kita tahu kan, kalau BCA itu sudah banyak menjabar di Indonesia. Jadi artinya apa? Artinya bahwa BCA ini benar-benar terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Kemudian juga ada 20% orang menjawab promosi atau penawaran khusus. Artinya banyak orang yang benar-benar tertarik karena ada penawaran dan promosi-promosi yang disediain sama Blue BCA. Makanya orang-orang tertarik dan menggunakan Blue BCA. Kemudian 10% terakhir, kemudian aksesibilitas. Benar-benar kemudian aksesibilitas ini benar-benar nggak bisa dikesampingkan lah kalau kita menggunakan bank digital. Jadi kemudian aksesibilitas itu benar-benar membuat seorang untuk menjadi lebih suka untuk menggunakan bank digital. Bayangin aja kalau kita menggunakan bank digital tapi aksesnya susah, pasti kita jadi malas kan pakai aplikasinya. Terus juga yang terakhir gue nanya, apakah Anda menggunakan fitur-fitur khusus dalam Blue BCA seperti pembayaran, tagihan, transfer antar bank, atau fitur investasi? Kemudian 90% orang menjawab ya. Artinya apa? Artinya orang menggunakan Blue BCA menggunakan fitur-fitur tersebut. Jadi indikator orang menggunakan Blue BCA tersebut adalah karena fitur-fitur itu. Jadi fitur-fitur itu benar-benar dimanfaatin banget lah sama pengguna-pengguna ini. Gimana Jess penjelasan gue tadi? Udah ngakinin lu belum kalau pakai buat Blue BCA? Gue percaya, tapi gue masih belum yakin sih lo ada bukti yang benar-benar ininya agak. Lu masih belum percaya kalau orang-orang masih menggunakan Blue BCA? Belum begitu percaya gue. Nih Jess, lu masih gak percaya kan kalau Gen Z itu udah pada pakai Blue. Nah sekarang gue bawa nih 2 teman gue Gen Z yang pakai Blue BCA. Nah, ini tuh ada Semi sama Gian. Boleh dong perkenalan diri secara singkat? Halo, gue Semi dari manajemen 22. Halo semuanya, gue Gian, gue dari Mene Angkatan 22. Nah, jadi mereka berdua itu adalah Gen Z yang pakai Blue BCA. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Oke, kalau misalnya menurut lu berdua nih, fitur apa sih yang paling keren dari Blue BCA atau kayak fitur apa yang kalian tuh pakai? Kalau saat ini gue pakai sih Blue Saving. Blue Saving.
Kalau lu Kalau gua pakainya Blue Gather. Blue Gather. Oke, boleh kasih jelasin cara singkat kayak blue saving itu apa sih? Jadi kalau blue saving itu kita bisa nabung tapi kayak bisa kita kategoriin, misalnya nabung buat apa gitu, terus bawahnya bisa jadi kayak bisa dikategorikan. Jadi ada 3, istilahnya kayak 3 rekening yang berbeda. Jadi mau dimasukin ke misalnya motor, mobil, rumah ya. Iya. Nah, misalnya lo pengen buat nabung rumah, Mm-mm. ya udah lo masukin yang kategori rumah. Ya udah. Oh, oke, Jadi bisa nggak kegabung sama motor sama mobil ini. Tapi tetap lebih simpel karena nomor rekening itu 1. Ya. Oke. Kalau misalnya dari Blue Gather tuh gimana? Kalau di Blue Gather sih gua pakainya buat kayak nabung gitu sama teman-teman. Jadi kita tuh waktu itu pernah pakai pas buat konser di Singapura, itu kita pakai buat tabungan gitu. Jadi ada kan gue berempat sama teman gue. Nah itu tuh kita semua pakai Blue, kita daftar, terus nanti kita bikin gitu Blue Gather-nya. Jadi di situ tuh kita bisa mantau kayak duit kita udah berapa. Jadi istilahnya tuh kayak nabung bareng gitu ya? Iya benar. Nah, kalau nabung bareng itu kayak menarik banget. Kalau misalkan lu nabung bareng sama teman-teman lu, itu sistem nariknya gimana? Atau kayak emang mereka bisa narik dan masukin susah mereka? Atau emang lu yang kontrol? Kalau buat nariknya tuh jadi kita ada adminnya kan. Jadi kita berempat. Misalkan gua adminnya, si saya teman-teman gua yang gua invite. Nah, yang teman-teman gue ini jadinya cuma bisa masukin duitnya sama cuma bisa mantau. Sementara jadi gua yang jadi adminnya itu bisa narik duitnya lah gitu. Oke. Tadi kalau misalkan Blue Gather atau Blue Saving itu ada minimal transfernya nggak sih? Kayak misalnya kayak kita baru buka nih, kita kan harus masukin nominal berapa gitu. Kalau dari Blue Gather atau Blue Saving tuh gimana sistemnya? Kalau setahu sih nggak ada. Nggak ada, jadi Nggak kayak ada. kita bisa masukin berapa aja. Oke. Kalau dari Blue Gather Sama gimana? sih saya waktu itu pas pakai nggak ada minimal berapa gitu. Oh. Kalau misalkan menurut kalian berdua nih, Blue BCA itu beda nggak sih dari layanan bank digital lain tuh yang ada di pasaran sekarang? Kalau sekarang sih memang pakainya kan BCA doang ya, jadi nggak pakai yang lain. Oke, lu di era banyaknya bank digital sekarang lu cuma pakai Blue doang. Gitu. Nah, kalau boleh tahu tuh kenapa lu lebih ke Blue? Kan banyak yang lain. Mungkin karena emang pakainya dari dulu kan BCA kan. Oke. Jadi karena udah pakai BCA, mau Blue BCA lebih trusted kalau gitu. Oke, Karena jadi- memang udah lama di BCA. Oke, jadi itu kayak persepsi lu lah. Iya. Kalau misalnya pakai Blue by BCA tuh lebih trusted Lebih karena dia trusted. dari BCA. Kalau misalnya lu sendiri gimana? Kalau dari gua sih pakai beberapa bank digital ya, tapi dari semuanya sih lebih suka Blue jujur. Karena fiturnya tuh banyak. Kayak yang contohnya kayak tadi Blue Gather, itu Blue Gather tuh nggak di semua bank itu ada gitu sih. Sama kalau di Blue itu lebih banyak promo-promonya, kayak contohnya tuh kayak ada dapur coklat, ada sering banget tuh McD, ada Shilin gitu-gitu. Oke. Jadi coba dilihat nih, ada data nih, ya kan? Apa? Nah, dari data ini nunjukin kalau misalnya Blue BCA tuh populer banget di kalangan Gen Z, kalangan kita. Nah, menurut lu berdua, kenapa sih Blue BCA tuh bisa jadi favorit Gen Z? Mungkin lebih ke persepsi aja sih, soalnya setahuku teman-temanku itu rata-rata memang pakainya BCA. Jadi menurutku ya gara-gara mereka pakai BCA, mereka juga pakai Blue BCA. Oke. Kalau menurut lu? Kalau dari gue sih, kalau gue pakai itu tuh lebih suka sih karena UI UX interface-nya tuh lebih gampang dilihat gitu. Jadi kita tuh maksudnya gampang, misalkan kita mau lihat misalnya di investasi gitu, kita tinggal ke portofolio, pencet investasi gitu langsung keluar. Terus kalau misalkan kayak kita ada Blue Saving, Blue Gather, itu tuh bisa muncul juga. Apalagi kan gue setuju sih, Gen Z itu kan lebih kayak mengutamakan kemudahan banget ya. Jadi dengan UI UX yang bagus, terus icon yang gampang dikenalin itu jadi nambah daya tarik lah ya gitu menurut Iya. kalian. Oke. Kira-kira nih, kalau kalian itu bisa kasih saran ke tim Blue BCA, kira-kira apa yang lu pada tuh pengen tambahin atau perbaikin deh? Kalau sejauh ini sih gue pakai Blue BCA belum ada kendala, belum ada kesulitan. Jadi kalau dari gue sih mungkin nggak ada ya, karena belum kena masalah sih sebenarnya. Oke. Kalau dari gue sih pernah ada masalah, itu waktu itu pernah top up flash itu lewat Blue BCA. Nah itu gagal. Nah tapi itu sih selama ngurusin gampang banget. Jadi cuma telepon ke call center, nanti dia suruh email, kayak cuma
7 hari kerja, bahkan kayak sebelum 7 hari kerja tuh udah balik lagi duitnya. Berarti emang call center kayak lumayan responsif itulah ya, Iya, cepet ya bener. soal nanganin. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih buat kalian. Kalau misalkan tiba-tiba Blue BCA itu hilang, kalian tuh bakal ngerasa kayak gimana? Sedih kah atau itu berefek banget ke kerjaan kalian sekarang? Ya, kalau menurut gua bakal berefek ya, soalnya ada beberapa gua kan ikut beberapa organisasi gitu. Ya. Jadi gua nyimpen uang organisasi itu dari blue savingnya itu. Jadi kalau misalnya itu nggak ada kan repot banget dong pasti kan, karena duitnya pasti hilang. Kalau dari lu gimana? Sejauh ini sama sih, karena kan ada di salah satu organisasi di kampus. Nah itu tuh gua yang megang gitu loh, maksudnya keuangannya. Nah itu kalau misalkan nggak ada, bener sih kata Semi tadi, agak bakal berdampak ribetnya, karena orang-orang yang itu, maksudnya orang-orang yang lain tuh juga maksudnya udah tahu transfernya tuh langsung ke sana semua. Betul. Jadi kalau nggak ada tuh kita bakal repot, kita bakal ngasih tahu ulang ke sini-sini gitu. Paling gitu aja sih pertanyaan dari gua untuk ngeyakinin Jason kalau misalkan banyak banget Gen Z yang masih pakai Blue BCA. Nah habis ini Luis bakal lanjutin lagi. Oke Jess, hari ini gue udah bawa 3 teman gue buat yakinin lu kenapa lu harus pakai Blue BCA. Oke, jadi sini gue udah bersama 3 teman gue. Boleh lu kenalin diri dari dulu. Halo, gue Brigita Fania. Halo, gue Alika. Halo, gue Fania Atelia. Oke, jadi kita berempat sini bakal cerita kenapa kita harus pakai Blue BCA. Mungkin dimulai dari Fania dulu. Menurut lu apa sih fitur yang paling keren dari Blue BCA? Kalau menurut gue sendiri sih, fitur yang biasa gue pakai itu dari Blue Saving. Blue Saving. Iya, Biasanya lu pakai tuh buat apa? lu tau kan biasanya kalau misalnya kita mau mau split tabungan-tabungan, biasanya gue tuh masuknya tuh lewat Blue Saving itu biar gak kepecah gitu, gak kegabung maksudnya, gak kegabung mana keperluan yang harus kita keluarin, terus habis itu juga nanti buat untuk tabungan, lebih ke prepare untuk tabungan aja sih. Oh, berarti lu sering banget dong pakai Blue Saving ini? Gue sering banget. Kalau boleh tahu lu udah pakai Blue Saving dari kapan sih? Duh, sebenarnya sih dari 1 tahun yang lalu sih, baru juga sih sebenarnya. Oke, jadi menurut gue itu Blue Saving itu benar-benar ngebantu banget sih nggak dalam sehari-hari lu gitu? Kalau menurut gue sih ngebantu, karena biasanya kan gue juga dapat gaji kan. Nah kalau dapat gaji nggak mungkin nggak mungkin gue akan biar gue mengurangi konsumtif gue. Biasanya gue tuh ya udah pisah aja antara buat untuk keperluan gue sehari-hari sama apa yang perlu gue tabung gitu. Berarti kesimpulannya kalau misalnya kita pakai Blue Saving lebih gampang lah kita misahin mana yang buat ini, mana yang buat itu. Betul banget. Oke, kalau misal dari Alika sendiri? Kalau dari gue sebenarnya sama sih, gue juga suka pakai Blue Saving. Cuma ada satu fitur yang menurut gue keren sih dari Blue BCA sendiri, karena dia itu punya virtual card sama debit cardnya juga. Debit card. Iya. Kalau lu sendiri lu pakai yang mana? Gue pakai dua-duanya sih, kebetulan gue ada kartunya juga. Oh, jadi pakai kartunya? Iya, jadi gue baru banget cetak buat debitnya, terus juga virtual cardnya juga gue pakai. Oh, oke. Gitu. Kenapa lu milih buat cetak kartu debitnya? Karena kadang kalau misalkan gue lagi misalkan beli makan atau apa, kadang tuh suka sinyalnya hilang-hilangan kan, jadi iya, kayak betul. lebih safe buat gue ada pakai kartunya sendiri gitu. Jadi lu pakai kartu buat jaga-jaga kalau misalnya sinyalnya nggak ada gitu. Benar. Oke, kalau misalnya dari Fania sendiri? Kalau gue sih juga sama ya, kayak pakai tuh lebih suka fitur yang Blue Saving. Soalnya dari situ kan gue bisa misalnya ini tabungan gue misalnya mau untuk keperluannya apa gitu apa kan. Terus soalnya kalau misalnya semuanya dijadiin satu gitu, gue takutnya malah kepake gitu. Campur semuanya. gitu juga. Campur juga kan. Jadi kayak enak aja sih Blue Saving bisa dipisah-pisahin semua gitu. Oke. Kalau menurut kalian pernah nggak sih menggunakan layanan Blue BCA gitu? Layanan kayak misalnya kalian pernah keblokir atau apa, jadi kan kalian bisa kayak ada layanan kayak kalian telepon customer service gitu. Kalau misalnya dari Fania pernah nggak? Enggak sih, belum Nggak pernah. ngalamin sih. Kalau misalnya dari Alika? Sejauh ini belum. Belum. Oke, kalau misalnya dari Fania juga? Belum pernah juga. Belum pernah juga. Jadi kalian belum pernah menggunakan layanan Blue BCA kayak misalnya customer service gitu ya? Belum. Oke, kalau misalnya gitu kalian pernah nggak sih transfer gitu kalau misalnya ke antar bank misalnya dari BCA digital ke bank digital lain? Pernah. Kalau misalnya gitu ada nggak sih biaya transfernya atau biaya admin gitu? Kalau waktu itu yang pernah gue transfer sih juga ada biaya admin sama sekali ya. Oh, Jadi masih gratis. Masih gratis? Betul. Kalau misalnya dari Alika sendiri pernah nggak ada pengalaman? Kalau dari gue sendiri beberapa kali ada transfer ke bank lain. Nah, itu kan biasanya ada biaya admin 2.500. Heeh. Cuma
yang gue tahu kita tuh pengguna Blue BCA itu ada dapat free buat apa ya, admin antar bank itu sekitar 10 kali gitu sih. Oh, 10 kali. Kalau misalnya Devania nih, kalau dari data kan Blue BCA itu termasuk bank digital yang sangat populer. Nah, menurut lo kenapa sih Blue BCA itu bisa menjadi bank digital yang sangat populer? Menurut gue sih Terutama di kalangan Gen Z ya. iya. Karena mungkin ini ya fitur-fiturnya yang kayak beragam gitu. Terus juga kita juga mau buka tabungan di dulu kan juga gampang ya. Betul. Kayak sehari aja bisa selesai, terus bisa lakuinnya dengan online juga kan. Jadi mungkin itu juga sih yang bikin dia populer di kalangan Gen Z. Oke, kalau misalnya menurut Alika sendiri, kenapa bisa paling populer bank digital? Sama sih, karena ya itu fiturnya lengkap, terus juga apa ya, desainnya juga yang gampang digunain gitu sih. Jadi emang lebih enak buat pakai sehari-hari. Kalau misalnya dari Vania sendiri, pakai M-Banking BCA nggak sih atau punya rekening BCA? Punya. Punya. Terus apakah itu mempengaruhi keputusan untuk menggunakan bank digital dari BCA? Sama sih dari gue bilang di awal ya, tetap gue pakai buat dari yang digital sama yang pakai buat rekening yang di BCA satunya. Apa ya, kalau menurut gue ya biar bisa kepisah aja gitu loh, antara buat keperluan pribadi gue sama buat tabungan gue. Jadi untuk yang digital biasanya gue biasanya pakai yang buat khusus untuk tabungan. Buat nabung tadi. Iya benar gitu, yang gue bilang dari awal. Oke. Gitu. Kalau gitu kalian ada nggak sih saran buat misalnya tim Blue BCA gitu? Misalnya kayak fiturnya lebih diperbanyak atau UI-nya lebih diperbagus. Kalau misalnya dari Fanny sendiri gimana? Ada nggak? Ada. Biasanya ini nggak sih kalau misalnya kalau kemarin-kemarin sih gue lihat di Blue BCA itu kan banyak banget nih bonus-bonus. Mungkin boleh kali ditambahin Ditambahin bonus kali ya. Blue Iya. bonus. Blue bonus boleh banget. Blue bonus banget. Kalau misalnya dari Alika sendiri ada nggak? Dari gue sih sebenarnya udah oke banget, pokoknya bagus lah, terbaik, Udah the best. Kalau misalnya Bapak Fanny sendiri, ada nggak sih momen atau pengalaman khusus dengan Blue BCA yang membuat lu seneng banget nih sama Blue BCA atau puas banget sama Blue BCA? Satu fitur yang benar-benar kayak buat lu, wah ini benar-benar fitur yang paling bikin lu puas deh. Menurutku sih fitur-fitur Blue BCA sih bikin puas semua ya. Puas semuanya? Iya sih, bagus ya. Puas semuanya. Yang Blue Savingnya bisa ngebedain kayak rekening itu bisa bedain gitu tabungannya. Itu sih fiturnya kayak yang bikin puas juga sih. Jadi semuanya itu benar-benar bikin lu puas lah ya. Iya, Kenapa itu bikin Blue BCA juga sebagai bank digital terpopuler di Indonesia gitu. Jadi mungkin itu aja cerita-cerita kita tentang Blue BCA. Semoga ini bisa ngeyakinin Jason buat pakai Blue BCA. Oh, jadi gitu, Wis. Oke, sekarang gue udah percaya deh. Yaudah, abis ini gue mau langsung download, gue mau langsung aktifin Blue BCA gue. Nah, abis itu gue mau langsung bayar deh buat kita nonton seminar Utils kita. Kita nonton? Iya. Let's go nonton. Kan minggu depan. Oh iya juga. Jadi Bank Blue BCA Digital adalah salah satu bank digital yang digemari oleh Gen Z karena banyak fitur-fitur yang menarik sehingga banyaknya meminat para pelanggan. Oke deh, Wis, gue udah percaya sama lo. Nih gue udah download aplikasinya.